Kali ini kita bakal bahas produk terbaru dari Provus, yaitu Milk Thistle. Pasti masih banyak yang belum tahu suplemen apa sih ini, dan buat apa sih suplemen ini, dan apa hubungannya dengan suplemen fitness. Semua akan kita bedah di video kali ini, so let's check it out. Provus Milk Thistle. Kemasannya di sini mode box ya, dan isinya di sini ada 80 kapsul. Nah, yang gue sukanya adalah dia di sini modenya itu strip. Jadi, nah, satu stripnya yang kayak gini nih itu ada 8 kapsul. Kalau kemasannya kayak gini sebenarnya ngebantu ya untuk menjaga kualitas kapsul di dalamnya itu menjadi lebih baik daripada yang langsung dikumpulin dalam satu botol. Nggak ribet juga dibawa kemana-mana, tetap aman. Milk Thistle ini adalah sebagai ancillary ya, dan udah rame juga dipakai terutama atlet bodybuilder, dan juga tertulis di sini kategorinya jamu ya. Wow. Buat yang belum tahu, Milk Thistle itu adalah tanaman, bisa dikategorikan termasuk obat herbal juga yang bisa dikenal sebagai Silybum marianum. Nah, ekstrak milk thistle ini ia mengandung senyawa silmarin yang dikonsentrasikan dari tanaman milk thistle tadi. Nah, silmarin yang diekstrak dari milk thistle ini ternyata punya sifat yang mengesankan loh, yaitu antioksidan, antivirus, dan juga anti peradangan. Yang kita tahu, sebagian besar racun dan radikal bebas yang masuk ke dalam sel tubuh kita karena akibat polusi, mabuk-mabukan, dan gaya hidup yang nggak banyak bergerak, dan racun-racun tadi itu dikirim ke organ hati loh. Racun-racun ini tuh sebenarnya bisa mengganggu fungsi hati, dan kalau dibiarkan dalam waktu yang lama ya bisa merusak organ hati juga, yang akhirnya menjadi kurang mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Secara umumnya benefit dari milk thistle ini sebagai ancillary untuk melindungi organ hati kita ya. Di sini juga ada tertulis membantu memelihara kesehatan fungsi hati. Tapi sebenarnya ada beberapa benefit lain kalau kita lihat dari beberapa paper. Cuman ya studi yang mengklaim beberapa benefit tadi itu sebenarnya masih terbatas, dan beberapa juga masih diteliti pada hewan. Pertanyaannya adalah, apakah milk thistle ini aman? Ini bukan obat ya. Jangan kalian anggap modelan strip kayak gini adalah obat. Vitamin mineral juga udah banyak yang modelan strip kayak gini nih. Asalkan kalian konsumsi dengan dosis yang wajar, milk thistle ini nggak menimbulkan efek samping yang serius kok ya. Cuman ya ada beberapa orang yang mungkin sensitif terhadap milk thistle, yang mungkin bisa jadi mual ya, sakit perut, atau reaksi alergi kalau dosisnya tinggi. Cuman di sini kita nggak tahu dosis yang kita pakai itu tinggi atau rendah, karena adaptasi tiap orang kan berbeda-beda. Dari beberapa paper yang gue baca, nggak ada sih sebenarnya dosis standar dari milk thistle. Jadi sebaiknya baca dosis yang disarankan pada kemasan aja deh ya, karena biasanya beda-beda tuh dosisnya. Kalau kita beli produk A biasanya dosisnya beda juga dengan produk B, karena sesuai dengan isi kandungan di dalamnya juga ya. Kalau banyak dalam satu kapsulnya ya cukup satu kapsul, tapi kalau misalkan sedikit biasanya bisa dibagi 2 kapsul, 3 kapsul sehari. Kalau di kemasannya sini sih aturan pakainya satu kapsul 1 sampai 2 kali sehari, jadi bisa sekali sehari atau 2 kali sehari. Secara umum aman ya untuk dikonsumsi dengan dosis terapi yang standar ya, 200 sampai 400 mg dan bahkan sampai 700 mg 3 kali sehari pun dalam beberapa paper yang gua baca itu menyebutkan itu masih bisa ditoleransi dengan baik. Gua ngerti kok, gua ngerti apa yang ada di benak kalian. Kan milk thistle ini sering dikonsumsi para pengguna PAD di kalangan bodybuilding, karena senyawa seperti AAS akan memperberat kerja liver. Jadinya mereka perlu ancillary untuk mempertahankan kesehatan organ liver mereka. Tapi perlu dicatat, bukan berarti seseorang yang natural bodybuilding atau yang gemar workout nggak memerlukan ancillary. Walaupun itu orang sering workout tapi gaya hidupnya masih berantakan, kayak sering merokok, begadang, konsumsi obat-obatan medis, suplementasi yang berlebihan, konsumsi yang tinggi gula, tinggi garam, tinggi lemak,
ya itu juga bisa memperberat kinerja organ hati loh. Jadi ini tuh sebenarnya nggak cuma dikhususkan untuk yang orang-orang yang sering pakai PETS tadi ya, yang pakai AAS tadi, tapi juga buat elu-elu yang gaya hidupnya masih berantakan, terlepas dari elu itu udah rutin latihan atau kagak. Tapi kalau gaya hidupnya sehat, nggak begadang, jarang konsumsi obat-obatan medis, suplemen, nutrisinya juga terjaga dan seimbang, latihannya teratur, ya sebenarnya nggak begitu membutuhkan ancillary kayak gini ya. Cuman jarang aja ada orang kayak gitu. Apalagi di zaman modern kayak gini sibuk mulu tuh. Tapi perlu dicatat, Milk Thistle ini bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Pakai produk ini, ya juga harus tetap menjaga gaya hidupnya dengan baik. Jangan beranggapan, wah gua kan udah konsumsi ancillary nih, boleh dong gua konsumsi sembarangan lagi itu, obat-obatan sembarangan lagi, ya jangan juga. Setidaknya kita minimalisir faktor-faktor yang bisa menyebabkan fungsi hati tadi menurun. Apalagi beberapa orang kan sekarang udah banyak tuh yang dikit-dikit sakit kepala minum paracetamol, sakit dikit lemes dikit minum obat, ya ada ya. Atau Anda juga salah satunya. Nggak tahu aja sih sebenarnya ada beberapa obat yang hepatotoksik yang bisa meracuni hati. Jadi konsumsilah obat dan suplemen dengan bijak. Jangan asal-asalan ya. Terkadang kalau kita lihat di marketplace ada beberapa jenis yang jual Milk Thistle, dan tiap produk Milk Thistle bakal mencantumin seberapa besar ekstraksi silibum tadi yang berhasil mereka dapatkan dari tanaman Milk Thistle dalam satu kapsulnya. Ada yang pakai ribuan mg Milk Thistle-nya, tapi ternyata dapat ekstraksinya silibumnya tadi cuma ratusan mg. Kalau kita lihat di Profus Milk Thistle ini, dia per 400 mg-nya satu kapsulnya tadi itu udah dapat 350 mg ekstraksi silibum marianumnya. 350 mg itu udah dalam ekstraknya loh, dan itu menurut gua persentase yang lumayan tinggi ekstraksi yang berhasil didapat dari tanaman Milk Thistle-nya. Kalau kita bicara soal harga, ini menurut gua sangat ramah sekali. Sekelas ancillary, satu kapsulnya cuma 2000-an rupiah loh ini. 2000-an rupiah, beneran. Jadi masih terjangkau buat dimasukin ke dalam suplementasi harian kalian. Terlebih produk ini sudah BPOM ya, jadi udah aman. Terus udah halal juga loh ini. Terus dengan kemasan strip yang kayak gini nih, dia bisa menjaga kualitas kandungan di dalamnya jadi lebih baik. Cara konsumsinya, nah ini nih cara konsumsinya kayak gimana nih. Kalau di sini aturan pakainya dewasa satu kapsul 1-2 kali sehari. Di kemasannya tertulis kayak gitu ya. Jadi bisa di split, kalian mau pagi sore atau pagi malam atau sore malam terserah. Yang penting jangan melebihi dosis anjuran yang direkomendasikannya di sini. Kalau gua sendiri baru beberapa minggu konsumsi Milk Thistle ini, gua cuma pakai satu kapsul sehari, cukup di pagi hari. Dan di gua sendiri aman-aman aja kok ya, nggak ada nyeri perut di gua ya, mual atau reaksi alergi nggak ada. Berarti ya kandungan dan dosisnya itu diterima baik di badan gua. Cuman gua nggak tahu nih kalau gua pakai yang 2-3 kapsul sehari itu bakal ada reaksi yang berbeda atau tidak. Yang jelas konsumsinya jangan sampai berlebihan melewati dosis yang direkomendasikan di kemasannya ini ya. Dan sebenarnya kalau cuma pakai satu kapsul pun sehari itu udah cukup loh sebenarnya. Dosis silibumnya tadi kan lumayan, itu 350 mg. Itu sebenarnya udah cukup buat membantu menunjang kesehatan fungsi hati kita. Kalau kalian pengen banyak-banyak, serusak apa sih organ hati kalian? Jadi lebih hemat ya di sini kalau satu kapsul sehari, berarti di sini dia bisa menemani sampai 2 bulan lebih loh. Cuma 2000-an satu kali konsumsi. Dan buat kalian yang mau beli produk Milk Thistle ini di Allshop itu udah banyak ya bertebaran, atau kalian bisa beli di official store-nya di situ, atau kalian bisa beli di agen suplemen terdekat di kota kalian biar lebih hemat ongkir. Oke, kayaknya segitu dulu infonya soal Milk Thistle dari Provus ini. Semoga kalian gak penasaran lagi ya. Dan kalau masih ada yang mau ditanyakan atau kasih masukan, kritikan ataupun saran, bisa isi di kolom komentar di bawah. Gua Fit Setiawan, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.